Halo sahabat YouTube, kita berjumpa kembali di channel ini. Ini ada mesin televisi yang saya bawa dari rumah user ya. Karena sewaktu di tempat user ini langsung mati lampu, jadi tidak sempat untuk mengecek. Langsung saya bawa saja mesinnya. Dan sekarang baru akan kita lakukan pengecekan. Silahkan disimak nanti apakah yang menjadi penyebab TV ini timbul kerusakan ya sahabat YouTube. Kalau kata usernya ini TV mati total ya, dan indikatornya pun tidak menyala. Jadi langsung kita lakukan pengecekan. Silahkan like dan subscribe yang belum subscribe, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video update terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke sahabat YouTube, kita akan memulai untuk pengecekan. Di sini untuk TV-nya tidak saya coba, langsung kita lakukan pengecekan ya sahabat YouTube. Kita siapkan avometer terlebih dahulu. Oke, untuk langkah-langkahnya mari kita simak. Di sini kita cek sekring juga saklar, dan ternyata masih tersambung ya sahabat YouTube sampai dengan jalurnya, yaitu ke bagian dioda tersambung semua. Jadi kita pastikan ini normal. Dan untuk selanjutnya sahabat YouTube, kita akan pasang kabel AC untuk kita sambungkan ke AC PLN. Akan tetapi lebih amannya kita akan putuskan jalur bipres menuju ke playback. Di sana ada RVS, kita akan coba lepaskan terlebih dahulu. Oke, untuk RVS nya ini sudah bisa kita ambil ya sahabat YouTube. Dan sekarang kita coba untuk menyalakan mesin TV ini, kita sambungan ke AC PLN. Setelah tersambung ke listrik PLN, kita lihat di sini alat indikatornya bisa menyala ya sahabat YouTube. Jadi untuk TV ini masih bisa bekerja di bagian power supply nya. Dan kita akan cek tegangan untuk memastikan apakah tegangannya ini dalam keadaan normal. Kita mulai dari di bagian primer, yaitu Elko 400 volt. Kita cek tegangannya, di sini deteksi 287 volt. Kemudian kita lanjutkan di bagian B+ di area sekunder. Di sini deteksi 95 volt ya sahabat YouTube. Kalau tidak salah ini tegangannya adalah 110 volt. Mungkin ini dalam posisi masih standby ya sahabat YouTube. Jadi untuk tegangannya belum normal. Coba kita start dan kita perhatikan. Di sini untuk mulai start saja ini tidak bisa ya sahabat YouTube. Kita tekan tombol program plus. Di sini tidak ada reaksi. Jadi dalam posisi standby. Dan kita lanjutkan sahabat YouTube. Kita akan coba paksaan untuk power supply nya, apakah nanti kita cek tegangannya menjadi normal. Di sini harus kita lepaskan dioda yang terhubung ke optocoupler, yaitu dioda dengan kode DZ851 ya sahabat YouTube. Jadi di sini dioda tersebut kita cut sebelah saja untuk kakinya supaya tidak terhubung ya sahabat YouTube. Setelah kita yakin ini terputus, lalu kita lanjutkan untuk menyalakan TV-nya dan kita lakukan pengecekan tegangan di bagian sekunder ya sahabat YouTube. Apakah ada perubahan? Di sini kita cek. Di sini kedeteksi 109 volt ya, yang tadinya hanya 9 volt. Jadi kita pastikan ini untuk tegangan di area sekunder normal. Ada bagian B+ juga untuk tegangan 10 volt yang terhubung ke IC 78R09 ya, normal. Dan untuk tegangan yang melewati 78R09 ini
ternyata belum juga ada output dari kaiki IC nomor 2 ya sahabat YouTube. Jadi untuk IC program belum memerintahkan mesin TV ini dalam posisi on, dan setelah kita pastikan untuk tegangan sekunder ini normal, kita perlu mengembalikan diode yang kita cet tadi. Oke sahabat YouTube, untuk diode sudah kita kembalikan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengecek transistor horizontal ya. Kita cek apakah ini normal atau tidak normal. Dan di sini saya curiga ini kedeteksi short soalnya sahabat YouTube ya. Untuk transistor horizontal terdeteksi short, atau mungkin kita lepas ya sahabat YouTube untuk memastikan transistor ini apakah benar-benar short, atau mungkin penyebabnya komponen pendukung lainnya, yaitu di bagian horizontal. Di sini harus kita cek semua ya sahabat YouTube untuk komponen-komponen di blok area horizontal. Dan ini sahabat YouTube, transistor horizontalnya sudah berhasil kita lepas, dan untuk serinya ini menggunakan TT2140. Kita lanjutkan untuk mengeceknya sahabat YouTube. Silahkan diperhatikan apakah transistor horizontal ini benar-benar short. Yang tadinya di PCB kedeteksi short ya sahabat YouTube. Dan kita perhatikan di sini sahabat YouTube, sepertinya transistor horizontal ini masih dalam keadaan normal. Oke sahabat YouTube, sudah kita pastikan ini transistor horizontalnya normal, walaupun tadi di PCB kedeteksi short ya, atau mungkin untuk komponen pendukung lain ada yang short. Kita akan cari sahabat YouTube. Silahkan like dan subscribe yang belum subscribe, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video update terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, kita lanjutkan di sini. Untuk di bagian kolektor, kita menggunakan skala ohm. Kita cek, ternyata terhubung ke bagian ground ya sahabat YouTube. Sudah jelas di sini untuk blok horizontal ada yang konslet dengan ground. Lalu apakah yang menjadi penyebabnya? Kita cek kapasitor, yaitu kapasitor dengan nilai 681 2 kV atau 2 kV ya, yang ada di sebelah playback ini. Kita lepas saja dan kita cek, karena di sini saya curiga karena juga sering sekali untuk kapasitor ini terjadi short ya. Jadi ini untuk kapasitornya sahabat YouTube, kapasitor kecil berwarna biru, dan jelas sekali di sini sudah kelihatan terbakar ya sahabat YouTube. Jadi saya rasa ini kapasitornya benar-benar sudah rusak ya. Kita lepas saja dan kemudian kita cek ulang. Setelah kapasitor ini kita lepas, apakah pin daripada kolektor horizontal masih terhubung ke ground. Dan di sini setelah saya cek sudah tidak terhubung lagi ya sahabat YouTube. Jadi kita kembalikan, kita pasang kembali transistor horizontalnya. Setelah transistor horizontal terpasang, kita cek RPS nya ya sahabat YouTube, apakah masih normal. Marilah kita simak. Di sini deteksi normal, jadi kita pasang kembali sebelum kita coba nyalakan mesin TV ini. Oke, untuk RPS nya sudah terpasang. Kemudian kita perlu mencoba di tabung televisi ya sahabat YouTube. Di sini kita pasang terlebih dahulu ke tabung televisi, dan di sini untuk tabung televisinya bukan yang aslinya ya, karena ini saya bawa mesinnya saja. Jadi kita pasang di tabung televisi lain.
Oke sahabat YouTube, sudah terpasang dan kita nyalakan mesin TV nya dan kita lakukan pengukuran tegangan di area primer. Di sini kedeteksi tegangan 243 volt. Kemudian kita lanjutkan di area sekunder, yaitu di bagian B+, kedeteksi 100 volt. Lalu kita cek tegangan di VCC vertikal dari playback ya sahabat YouTube. Di sini belum ada tegangan, berarti untuk playback ini belum bekerja ya sahabat YouTube. Jadi untuk TV nya masih dalam posisi standby. Di sini untuk 180 voltnya juga belum ada. Kemudian kita coba start dengan menekan tombol program plus, dan rupa-rupanya TV nya tidak bisa menyala ya sahabat YouTube, jadi masih saja standby. Coba kita cek ulang di bagian B+. Di sini ada tegangan 100 volt. Kemudian kita cek tegangan 5 volt ya sahabat YouTube di IC memory. Di sini kedeteksi 5 volt normal, karena di sini untuk memulai start tegangan ini harus sudah ada ya sahabat YouTube. Kemudian kita cek pin switch ada di IC 78R09. Di sini tadi kedeteksi 0 volt ya sahabat YouTube. Jadi IC programnya ini belum memerintahkan TV ini menyala. Dan di sini sahabat YouTube saya akan paksa start TV ini agar kelihatan TV ini bisa menyala ya. Di sini saya akan melepas jumper yang terhubung ke pin power pada pin kaki IC. Di sini terhubung dengan jumper ya. Di sini saya akan memberikan tegangan ke kaki basis transistor yang terhubung dengan resistor ya sahabat YouTube. Jadi nanti di sini kita kasih tegangan 5 volt. Lalu bagaimanakah caranya? Kita cek terlebih dahulu jumper yang kita lepas tadi apakah benar-benar sudah terputus. Dengan avometer kita mengeceknya ya sahabat YouTube, dan sepertinya ini sudah benar-benar terputus. Jadi kita tinggal pasang kabel untuk kita hubungkan dengan tegangan 5 volt. Dan dari manakah untuk tegangan 5 volt ini? Kita cari yang terdekat, yaitu di pin kaki IC memory ya sahabat YouTube. Di sini ada tegangan 5 volt untuk IC memory, dan langsung kita akan coba nyalakan TV nya. Apakah memang TV ini bisa menampilkan gambar setelah kita paksa start? Jadinya kita tak rugi ya untuk memperbaiki TV ini apabila masih bisa menampilkan gambar. Oke, setelah kita hubungkan ke AC PLN, sepertinya TV ini langsung start ya, jadi bisa bekerja untuk mesin TV nya. Dan marilah kita lihat layar TV nya sahabat YouTube. Di sini sudah ada raster ya, ini blue back sudah nampak. Jadi TV nya ini masih bisa normal ya. Kita lihat ulang di sana, kita tampil menu, OSD nya tampil, rasternya juga ada ya. Oke sahabat YouTube semua, semoga konten video ini bermanfaat, juga menambah wawasan untuk kita semua dalam menangani TV LG ya. Silahkan like dan subscribe yang belum subscribe, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video update terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.